Halo semuanya, balik lagi dengan aku Rafael Sono. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Ya, di video kali ini aku mau berbagi tutorial lagi cara menggambar atau cara membuat lukisan lukis wajah ya. Dan di sini aku menggunakan bahan konte atau charcoal, bubuk charcoal ya. Di sini aku ada dua jenis bubuk charcoal, ada yang di sini ada konte powder yang soft, dan yang di sini ada yang super black gitu. Nah, dua jenis ini aku pakai karena aku mau mau membuat wajah itu supaya tidak terlalu ada warna mediumnya ya, ada warna mediumnya dan juga kita menggunakan warna black-nya juga, warna yang hitam pekat untuk membuat kesan kontrasnya gitu ya. Nah, di sini aku menggunakan teknik grid. Di sini aku menggunakan teknik grid dan nggak perlulah aku jelasin sketsanya, nanti aja di lain kesempatan ya, di video-video selanjutnya. Jadi di sini aku mau memberikan tutorial mengarsirnya saja. Nah, di sini aku menggunakan beberapa alat bantu, ada kuas. Kuas-kuas ini sebenarnya kuas-kuas lama yang kebetulan cocok banget untuk dibuat untuk dijadikan untuk mengarsir atau untuk membuat blend atau memberikan shadow atau memberikan eee, kuasan-kuasan atau brush-brush yang lembut gitu ya. Jadi aku menggunakan 4 kuas ini, kemudian ada pensil kontenya, pensil charcoal, kemudian penghapus dan kapas. Kapas ini hanya kapas biasa ya, kapas wajah, kemudian kita lipat jadi begini, kemudian nanti dicocol untuk membuat eee, apa namanya, bayangan-bayangan atau arsiran-arsiran yang sifatnya blok atau sifatnya lebih besar. Oke, jadi kita arsir. Di sini udah hampir udah 10%. 10% pengarsirnya. Jadi kita tinggal melanjutkan aja. Simak terus cara-caranya. Di sini aku menggunakan kuas yang paling kecil dulu untuk membuat eee, garis-garis besarnya. Ini di sini aku bagi jadi 2, yang sebelah sini warna gelapnya, yang sebelah sini black, super black-nya, yang di sebelah sini medium-nya, lebih soft-nya. Yang ini yang hard. Oke, biasanya aku ini, menggunakan kuas kecil ini pertama untuk mata dulu. Yang ini rambutnya udah, sengaja rambutnya nggak, sebenarnya ini, video iseng sebenarnya. Jadi karena kebetulan aku udah lama banget nggak ngonten kan, udah hampir beberapa bulan lah, udah nggak ngonten. Terus, kebetulan aku lagi banyak pesanan lukis wajah juga, makanya nggak sempet-sempet. Terus akhirnya karena ini sudah mulai semakin sedikit, apa namanya, semakin sedikit orderannya, jadi mumpung masih sedikit dan deadline-nya juga nggak terlalu terburu-buru, akhirnya aku buatkan, mmm, apa, iseng-iseng aku buat konten gitu, karena udah cukup lama gitu nggak bikin konten gitu ya. Dan apa namanya, banyak banget dari teman-teman di Instagram, kemudian juga di YouTube, banyak yang nanya untuk kelanjutannya, jadi ya kayaknya memang harus dilanjutkan begitu. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya, supaya konten ini juga channel ini juga bisa terus berkembang, dan supaya aku juga bisa semakin semangat juga untuk bikin konten-kontennya. Karena memang sebenarnya, eee, untuk aku sendiri bikin konten tuh kayak, apa ya, bukan mau dibilang keharusan ya, sebenarnya juga harus, karena
memang punya apa ya, sudah punya komitmen untuk berbagi gitu. Tapi kadang kan ya kita, nggak sempet juga gitu karena banyak pesanan, deadline, terus banyak acara juga gitu kan. Dan, kegiatan-kegiatan apa, lomba-lomba kadang aku juga diminta untuk jadi juri gitu kan. Jadi ya memang banyak banget, halangannya untuk membuat konten gitu. Oke, ini sebenarnya harusnya kalau mau lebih enak untuk menggambar ini, untuk mengarsir ini menggunakan bubuk konte, sebenarnya lebih enak kita menggambarnya atau mengarsirnya dari kiri dulu. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, begitu terus. Karena menghindari tangan kita yang kotor kena bubuk konte yang ada di sebelah sini gitu. Jadi lebih baik kita kalau misalnya teman-teman, mau nyoba pakai bubuk konte, lebih baik untuk mengarsir lebih baik dari kiri dulu ke kanan, begitu. Kecuali, apa namanya, kidal ya, kalau teman-teman ada yang kidal bisa dari kanan dulu ke kiri supaya nggak kotor gitu. Nah ini, eee, untuk penghapusnya, ini juga aku ada 2 jenis, yang satu penghapus pensil begini, bentuk pensil, yang satu penghapus biasa. Dan, tipsnya buat teman-teman kalau misalnya untuk memilih penghapus, usahakan penghapusnya penghapus yang agak, eee, keras tetapi tetap, karet ya. Jadi kalau ini kan Faber-Castell nih, kalau Faber-Castell cari yang putih aja, jangan yang hitam. Aku menyarankan pakai yang putih, bukan yang hitam ya, karena memang yang hitam tuh kelemahannya dia lebih kotor dan kita nggak tahu penghapus itu kotor atau enggak, gitu. Jadi ketika kita nanti mau ngapus di tempat lain, jadi nggak bisa bersih juga, malah malah tambah kotor gitu, karena penghapusnya sudah ada, apa namanya, sudah ada nodanya, sudah ada kotorannya, sudah ada bekas pensilnya. Terus untuk ngilangin ini, eee, ngilangin kotoran-kotoran di penghapus, bisa pakai jin atau celana jin, bahan jin, atau bisa pakai kertas yang agak, kasar, kertas linen bisa gitu, untuk menghilangkan, apa namanya, kotoran-kotoran yang ada di penghapus. Yang penting jangan di tempat yang kotor juga. Ya sebenarnya ini basic banget ya, jadi dasar banget untuk pengetahuan-pengetahuan, tapi aku rasa untuk teman-teman pemula harus paham juga soal alat-alat, penggunaan alat-alat dan bahan-bahan yang yang bisa kita gunakan untuk melukis wajah. Ini aku lagi ngapusin, bekas, apa namanya, garis-garis atau grid-gridnya ya, bekas sketsa supaya nggak mengganggu waktu diarsir. Kadang kalau misalnya kita ngarsir di tempat yang terang, yang tidak ada bayangannya, garisnya kelihatan, terus jadi kayak, masih membayang gitu, jadi kita hapus dulu. Kecuali di tempat yang gelap nggak apa-apa sih, dibiarin aja. Nanti akan aku percepat juga ya supaya nggak kelamaan juga. Jadi, yang penting teman-teman udah paham cara-caranya dan ngerti, maksudnya, jadi tinggal simak aja. By the way ini pesanan orang juga sebenarnya, pesanan orang, terus ya karena udah lama nggak bikin konten, sekalian aja lah bikin konten, udah lama banget ya, nggak bikin konten. Kemarin terakhir kita bikin Nirmana, eee,
Yang belum tahu nirmana itu apa, bisa dicek di video sebelumnya di, eee, channel-ku, bisa dicek supaya juga nggak ketinggalan gitu dengan apa, informasi atau tutorial-tutorialnya, apalagi khususnya untuk pemula ya, nirmana itu penting banget. Terus juga, seharusnya setelah nirmana itu ada step kedua yaitu drawing. Drawing, habis drawing kemudian sketsa. Setelah sketsa baru kita menggambar, lukis modern. Lukis modern pun kita dibagi dulu, ilustrasi dulu, baru kemudian kita membuat, lukisan di atas kanvas. Sebenarnya step by step untuk belajar melukis, materi-materi yang bisa kita gunakan untuk belajar melukis tuh sebenarnya, eee secara teori itu gampang gitu loh, mudah diingat. Cuman ya memang harus telaten untuk, mempraktekkannya. Jadi kalau misalnya kita cuman sekedar tahu secara teori tapi tidak mempraktekkannya ya percuma juga, karena tangan dan, eee, otak kita kan butuh diasah terus. Kalau cuman memori aja sih gampang, masukin memori sih gampang ya. Ya kadang kita memang harus ngetes-ngetes dulu. Jadi kadang kan ini, eee, apa namanya, kuas ini kita tuh kadang lupa ini ketebalannya udah sampai mana waktu kita, gores-gores di sini, terus habis itu kita ganti kuas yang lain, kita tuh kadang lupa sama kuas yang sebelumnya. Makanya kadang kita cari tempat yang paling gelap, apa namanya, misalnya di sebelah sini nih kan gelap nih nanti. Nah ini cuman untuk ngetes aja, oh sampai sebatas ini gitu. Ini bisa digunakan untuk, eee, bikin objek yang sesuai dengan ketebalan ketebalannya. Tuh, nanti kalau sudah blur-nya sudah kita buat atau bagian yang, eee, apa namanya, ngeblend-ngeblend kayak gini sudah kita buat, baru kita detail menggunakan kuas yang kecil. Misalnya begini, ini tinggal kita buat kecil-kecil aja, dibuat detail untuk apa namanya, alisnya. Teman-teman kalau punya pertanyaan seputar, melukis, boleh ditanyain ya di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng atau bisa langsung aku jawab di kolom komentar ya. Aku akan terus, stay, aku akan terus stay untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, eee, sebisaku ya, karena aku juga ada batasnya, maksudnya ya pasti ada yang lebih jago lah dari aku gitu ya, dosen-dosen dan lain sebagainya, pasti juga lebih jago. Jadi, aku akan jawab yang bisa aku jawab aja dan pasti aku jawab gitu. Bisa nggak bisa pasti tak jawab, kalau nggak bisa ya pasti nanti aku bilang, eee, ya bukan ranahku atau gimana gitu ya, pasti ku tanggapi. Kecuali kalau udah melenceng, kecuali pertanyaannya sudah melenceng atau benar-benar benar-benar di luar nalar atau kita sudah menjelaskan di video tapi tetap ditanyakan, berarti kan dia nggak nyimak gitu ya. Jadi ya, eee, nggak perlu aku jawab juga.
Oke, untuk, bayangan-bayangan yang seperti ini memang kita harus hati-hati banget ya, harus hati-hati banget. Maksudnya kita salah sedikit, terus, peresapannya sudah masuk ke pori-pori kertas, dihapuskan akan jadi lebih sulit gitu kan. Jadi harus hati-hati banget, mana yang gelap, mana yang terang, pakai kuas yang halus, pakai kuas yang lebih halus. Misalnya di sini aku pakai kuas yang ini ini sebenarnya masih bisa dihapus nih, misalnya kayak gini nih, ini dihapus kayak gini masih bisa, tapi kan nggak bener-bener bersih gitu, nggak bisa bener-bener bersih karena bubuk konte itu sifatnya memang, daya lekatnya cukup bagus gitu untuk di kertas, apalagi kertas yang bertekstur kayak gini. Ini aku pakai kertas linen yang ada seratnya, yang memang dia berserat, memang, tapi yang nggak terlalu tebel dan nggak terlalu tipis ya. Jadi kertasnya jenisnya, medium gitu, linen yang apa namanya, nomor berapa ya aku lupa. Kalau di sini ada tokonya, toko khusus kertas, mungkin di beberapa kota juga, pasti ada lah kalau kota-kota besar pasti ada lah. Kalau buat teman-teman yang ada di kota-kota yang, susah nyari bahan, kalian bisa di apa namanya, cari online aja sih, cari online aja atau pakai media lain, juga bisa. Kalau cuman untuk latihan mah bisa ya. Kalau untuk pesanan teman-teman bisa, coba menggunakan kertas, hasil buatan sendiri, coba-coba aja bikin kertas sendiri dari pelepah pisang, itu juga kertas yang cukup bagus gitu ya untuk, ngelukis. Oh iya, mungkin untuk beberapa video ke depan, aku akan bikin, Q&A ya, teman-teman bisa tanya di kolom komentar atau DM di Instagram, @rafaelseno_art. eee, Kalian bisa tanya-tanya di situ, mungkin aku bisa jawab di YouTube, kita akan coba menjawab, mengulas apa yang menjadi, pertanyaan dari teman-teman terkait, eee, seni lukis, entah itu untuk bahannya atau apa gitu ya. Karena banyak banget dari teman-teman yang secara apa namanya, base-nya itu udah oke, tapi masalah bahan, media, dan lain sebagainya tuh kadang-kadang suka kesulitan gitu, karena mungkin ada di tempat yang ada di lokasi yang tidak strategis untuk, eee, menuangkan hobi menggambarnya. Karena memang, banyak sih dari teman-temanku juga ada yang dia tidak berada di kota-kota besar, mereka ada di kota-kota yang tidak bisa dibilang nggak lengkap lah gitu ya, nggak lengkap, untuk bahan-bahan, untuk nyari bahan tuh susah. Akhirnya ya mereka cari atau bikin, eee, apa namanya, bahan atau alat seadanya, tapi hasilnya pun juga luar biasa. Mereka menggunakan alam kadang, tapi ya, nggak menutup kemungkinan juga mereka kadang-kadang beli online. Tapi kan kita juga, apa ya, kalau kepuasan batin lah, kadang-kadang, misalnya beli kertas tapi belinya online, kita kan juga khawatir ya, untuk pengirimannya bagaimana, resiko-resikonya, lebih baik bikin sendiri atau, cari yang ada gitu, menggunakan alternatif lain. Ini ada sedikit
pakai lalat, kita buat ini. Oke, kemudian kita blur. Ya, ini udah sampai kayak gini, sudah sampai selesai begini, terus kita tinggal bikin backgroundnya. Backgroundnya biasanya, eee, aku tinggal pakai, kapas aja ya, langsung aja. Kita buat ini, nanti untuk perapiannya nanti di finishing-nya. Nah, ini usahakan kalau untuk mengarsir background, usahakan, eee, memang harus rata. Sebenarnya nggak harus rata ya, cuman kalau misalnya memang mau dibuat gradasi, itu kalau bisa halus gitu ya. Terus, eee, bentuk atau cara mengarsirnya, eee, ini tetap semuanya kalau bisa sama. Maksudnya kalau misalnya mau begini, begini semua, kalau misalnya mau melingkar begini, melingkar semua, kecuali di tempat-tempat yang memang, sulit. Diusahakan kalau misalnya mau, menggambar menggunakan bubuk konte, tangan tidak boleh basah, jari itu tidak boleh basah kalau misalnya megang-megang kertas, minimal kalau misalnya memang basah, minimal ada kertas tambahan untuk pegang. Jadi nggak, nggak kotor juga gitu. Oke, kita tinggal merapikan dan, finishing, cari-cari yang, kurang, kayak misalnya di bagian-bagian sini kan warna, background dengan warna bajunya ini agak sama, jadi kita bedakan sedikit, kita buat gradasi supaya nggak terlalu, apa, biar nggak membias gitu ya, biar nggak tiba-tiba dari baju langsung ke background. Nah, kita buat begitu, terus kayak misalnya di sebelah sini kita rapikan background-nya. Kira-kira perlu digelapin, digelapin aja nggak apa-apa. Nah, begini. Terus baru kita buat cahaya-cahayanya. Cahaya-cahayanya sebenarnya enak pakai, penghapus yang, apa namanya, eee, yang bisa dibentuk itu ya. Cuman ini kita pakai penghapus biasa aja. Nah, kita buat bulat begini. Semakin lama semakin memudar. Terus sambung lagi cahaya lagi di sebelah sini misalnya lebih lebih pekat lagi menghapusnya. Terus kita tinggal finishing, kita cari kekurangan-kekurangan, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dihapus. Ini masih ada yang sedikit miss di sini, terlalu kecil.
matanya terlalu kecil, kita agak besarkan sedikit. Oke, nah itu. Terus kita cari lagi yang perlu ditambahin, kelompaknya masih kurang gelap sedikit. Oke, sebelah sini sudah imbang, ini tambahin sedikit. Nah biasanya finishing nih kadang-kadang suka mengacaukan semuanya ya. Goresan sedikit saja itu bisa fatal, jadi harus hati-hati banget kalau misalnya mau memperbaiki. Benar-benar harus apa namanya, harus pelan-pelan banget gitu, harus hati-hati banget, jangan sampai merusak. Karena ketika satu goresan salah kemudian kita hapus, di saat ini sudah jadi, terus kita hapus setitik saja, itu akan jadi malapetaka. Karena, kita coba untuk mengulang, goresannya pasti akan ada bekasnya dan jadinya kayak panu gitu. Makanya kalau bisa harus hati-hati banget waktu finishing seperti ini. Oke, kita cari lagi, sebelah sini kurang sedikit. Oke, walaupun kelihatannya nggak tampak ya, perbedaannya, tapi, goresannya nggak tampak, tapi itu akan sangat mempengaruhi sekali kalau misalnya kita lihat dari jauh. Oke, rasa udah cukup, tinggal dibersihkan pakai kuas yang halus. Kita buang bekas hapusan-hapusan ini, kotoran-kotorannya. Kemudian kita kasih, penyelesaian. Oke, selesai, tinggal kita clear. Clear juga, nyemprotnya juga nggak boleh terlalu banyak, yang penting dia terlapisi clear saja. Setelah itu selesai dan kita tinggal menghubungi pemesan, gitu. Oke, cukup dari aku hari ini. Terima kasih, sudah menonton videonya. Terima kasih sudah, mau menonton sampai habis. Jangan lupa untuk, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan, eee, follow juga IG-nya rafaelseno_art. Tetap semangat semuanya, tetap terus berkarya, salam budaya. Bye-bye.